bersama aku Cynthia Angelina Priscilla dan Aku Anastasia Mila. Hai. Kita ketemu lagi nih di episode kedua. Oke, jadi Tasya nih, kali ini kamu tahu nggak sih bahwa minggu-minggu kemarin itu habis ada pengumuman kelulusan anak-anak SMA. Tahu nggak? Tahu dong, kan kita juga lulus. Oh iya bener Pak. Jadi kita harus sepantaran guys. Dan kita juga habis lulus ya minggu-minggu kemarin, mungkin hari-hari kemarin juga habis lulusan. Nah mungkin nih Tasya banyak banget kan Teman-teman yang upload juga, upload foto-fotonya. Terus juga ada yang membagikannya di media sosial baik di Instagram maupun di TikTok. Cuman sering banget aku kan suka nge-scroll, terus aku bacain komennya. Tapi tau nggak? Ada kata-kata bahwa kebanyakan nih ngomong bahwa aduh abis lulus bingung mau ngapain. Ngapain tuh enaknya? Wah, nah jadi nih buat temen-temen yang mungkin nonton juga kan, atau mungkin kalian ya sepantaran kita dan bingung juga, atau kalian punya aktivitas abis lulus ngapain, bisa komen ya di kolom Kita komentar. tungguin. Kita tungguin 1, 2, 3. Oke. lanjut. Nah jadi banyak banget yang bingung abis lulus tuh mau ngapain sih Tasya gitu kan. Jadi menurut kamu nih, karena mungkin kita juga golongan yang ya sama lah maksudnya kan ya, generasinya juga sama. Kalau Tasya sendiri abis lulus ngapain? Pertama banget, abis lulus aku tuh di rumah dulu, di rumah aja. Terus kayak ngeberesin pekerjaan-pekerjaan yang emang tertunda, yang belum orang tua juga, yang aku semuanya juga. Berarti lebih ke arah kamu mengisi kekosongan dengan produktivitas ya, dengan kegiatan yang produktivitas dengan membantu orang tua, benar? Benar. Kalau misalnya anak kamu sih ngapain nih? Hipo ya, kayaknya harusnya saya nggak sih yang terus-terusan nanya, kenapa Mbak tanya balik? Saya capek ditanya terus. Jadi kalau misalkan saya sendiri, karena nih aku tahu pasti bahwa kita ini libur kan lumayan lama. Ada yang mungkin melanjutkan untuk kerja, ada juga yang melanjutkan ke jenjang kuliah. Pastinya butuh waktu dong. Nggak mungkin langsung kayak apalagi yang kuliah ya. Kamu Tapi kuliah? Ya. 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin ada yang 5 bulan, kan cukup lama ya terbilangnya. Nah mungkin aku juga baru ngerasain ketika aku udah lulus, aku bingung teman-teman mau ngapain. Yang biasanya kita ke sekolah bareng-bareng happy, sekarang bingung. Wah di rumah aja nih ngapain. Daripada kalian rebahan, aku mikir nih, pertama kali aku mikir kayak wah happy nih rebahan apa segala macam. Tapi lama kelamaan aku orangnya capek, justru kayak bosen sendiri. Makanya aku kan anaknya suka mengeksplor kan. Jadi hal apa sih yang aku sukain? Yang pertama, aku suka nih buat konten-konten. Ya jadi aku coba aja, kenapa enggak? Aku coba pengalaman-pengalaman gitu kan. Dari banyak sih, banyak hal gitu kan. Banyak bingung aku. Jadi kayak ngecoba ini, aku suka buat konten. Ya udah, itu nggak apa-apa. Seberapapun konten yang aku buat, 15 detik, 30 detik durasinya nggak apa-apa, tapi bertahap. Jadi di masa-masa libur aku tuh lebih ke arah aku nonton video-video yang seenggaknya bisa buat menaikkan apa ya, mood aku juga, terus juga bisa buat menambah pengetahuan aku pribadi. Udah gitu aku juga kebetulan agak kurang apa ya, kurang bisa mendalami mungkin kan dalam bahasa asing, mungkin bahasa Inggris harus aku dalami lagi. Aku belajar bahasa asing gitu kan, walaupun online juga nggak apa-apa guys. Kalian mau online mau nggak online, yang penting belajar. Karena kita sebagai manusia, menurut kamu nih Tasya, sebagai manusia perlu nggak sih untuk terus belajar walaupun kita mungkin udah lulus, atau mungkin kita ada juga teman-teman yang nonton udah lulus kuliah, penting nggak sih untuk terus belajar? Penting banget. Dimanapun kita juga, walaupun kita perempuan, laki-laki, semua juga harus tetap belajar sampai tua nantinya juga kita harus. Berarti kita harus tetap menyadari teman-teman bahwa kita adalah manusia pembelajar. Jadi mau sampai kapanpun kita harus terus belajar. Jadi gitu, aku juga selama libur ini tuh lebih ke arah apa ya? Mau nambah-nambah pengalaman. Jadi apapun deh, yang penting aku produktif, dan apapun itu produktifnya aku pasti ada sesuatu hal yang bisa aku ambil dari situ. Cuan. Enggak gitu dong. Maksudnya kayak ada pembelajaran hal-hal apa yang ternyata sebelumnya aku nggak tahu. Karena aku mencoba pengalaman ini, mungkin ada beberapa yang magang juga kan, kayak jadi gini tuh rasanya, karena emang beda
beda banget Tasya. Waktu zaman kita sekolah sama sekarang banyak banget kan perubahannya. Iya banyak banget. Terus juga yang dari awalnya gak ngapa-ngapain, gak tahu apa-apa. Jadi kita harus bikin sendiri, Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang nonton bingung abis lulus ngapain, gunain waktu kalian sebaik-baiknya. Mumpung kalian masih muda, masih dibilang generasi zaman now, dan kalian bahkan jadi next generation gitu kan. Kalian wajib banget teman-teman untuk mengisi waktu kalian dengan produktif. Atau kalian juga bisa nih mengisi dengan pelayanan gereja juga bisa teman-teman. Terus apa lagi nih Tasya? Ada nggak sih saran-saran Tasya buat teman-teman yang di rumah abis lulus bingung mau ngapain? Kalau abis lulus bingung ngapain sih, sebenarnya ada 3 sih tips dari aku. Pertama tuh jadi volunteer atau yang ngebantuin secara sosial. Enggak semua tuh harus tentang uang ya, tapi tenaga juga dibutuhin. Habis itu kita bisa belajar bahasa asing juga. Terus yang ketiga itu buat kalian juga yang masih bingung nih, yang nih cocok jurusannya apa, padahal udah sampai di titik yang mau lulus. Udah lulus bahkan Iya, ya. itu bisa langsung dari sekarang tuh, mumpung masih ada 4 bulan kalian gitu, cari tahu apa yang kalian suka, mendalami minat bakat. Mungkin tes-tes juga ada. Kalian harus mendalami itu, jangan sampai ini mah kita salah jurusan. Bener banget. Jadi gunain waktu kalian sebaik-baiknya ya kan ya. Nah kalau misalkan teman-teman kalian masih bingung atau ada nih, maksudnya teman-teman kalian nih, kalian punya teman terus bingung, kalian nonton udah tahu nih tips dari kita gitu kan, bisa nih kasih tahu temennya, Di share, dijelasin juga nih kayak kita nih. Barangkali mereka tertarik juga. Jadi menurut aku sih ya, kalau nambah pengalaman tuh ya apapun kita kerjain aja, karena pasti ada hal yang kita ambil dari situ. Nah Tasya nih, dari akhir podcast kita ini, apakah Tasya punya sedikit pesan atau pantun? Biasanya Tasya ini suka ya buat pantun teman-teman. Biasanya sih dia Waduh, gimana nih Tasya? Apakah ada pesan buat teman-teman sekalian? Pokoknya menjalani hal yang positif itu nggak harus serba yang mahal gitu loh. Dengan kalian menjalani hari-hari yang berguna buat orang lain, buat kitanya juga, itu juga bisa menjadi hal yang positif. Jadi kalau misalkan bingung harus ngapain, bisa ikutin 3 tips dari kita. Dari Tasya, dari saya banyak. Gitu deh teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow terus, untuk subscribe terus channel YouTube ini supaya akan semakin berkembang di selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share, komen, dan juga like-nya. Nanti teman-teman untuk episode berikutnya buat kalian yang mau, wah kira-kira ini enaknya bahas ini nih, boleh ya komen juga di bawah. Nanti pasti akan kami lihat dan pasti akan kami bahas. Ketemu lagi di episode 3 bersama aku Cynthia dan juga Tasya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.